Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di live sore hari ini, yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin tentang tangga persiapan umroh. Sebelum kita mulai, kita tunggu ya teman-teman yang lain untuk bergabung. Dan teman-temannya sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung untuk belajar bersama-sama di live SBU sore hari ini. Semoga live kita hari ini membawa manfaat ya. Dan semoga teman-teman semua, baik yang sudah mendaftar ataupun yang masih mempunyai niat untuk umroh, dengan tips-tips ini Allah memudahkan untuk bisa segera berangkat ke Baitullah. Masya Allah. Teman-teman, kita kemarin membahas tentang tangga keberangkatan umroh, di mana rata-rata orang Indonesia tangganya seperti ini. Setelah mempunyai niat, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh jamaah umroh yang kepingin berangkat umroh adalah mengumpulkan uang untuk mendaftar umroh, baru mereka akan melakukan persiapan-persiapan yang lainnya. Nah, kalau tangganya seperti ini, maka teman-teman akan mengalami kewalahan karena waktu setelah daftar sampai berangkat rata-rata hanya pendek waktunya, 3 bulan sampai 6 bulan mungkin ya. Sementara persiapan untuk umroh itu bukanlah persiapan yang bisa dilakukan secara mendadak. Untuk itu aku mengajak teman-teman untuk merubah tangga persiapan umrohnya sehingga menjadi pengobat untuk teman-teman semua yang mungkin kepingin banget berangkat umroh tapi belum punya uang, kepingin banget berangkat umroh tapi nggak ada paspor. Jadi ini semua bisa teman-teman praktekkan mulai dari sekarang. Bahkan saat teman-teman masih belum memiliki uang sama sekali, mau nggak diajarin? Mau nggak diajarin? Bisa mempersiapkan umroh bermodal niat saja. Mau nggak teman-teman diajarin bagaimana cara memulai untuk mempersiapkan keberangkatan umroh walaupun kita cuma modal niat? Nggak ada uang, nggak ada tabungan, nggak punya emas, nggak punya perhiasan. Nah, mau nggak teman-teman kita lanjutkan live kita yang kemarin? Kalau mau ketik mau ya, teman-teman yang lain yang sudah join di live hari ini, kita baru aja mulai, kita masih belum masuk ke intinya. Aku boleh minta tolong dibantu untuk tap-tap layar, dan juga yang baru kenal sama semua bisa umroh bisa follow dengan tekan tombol plus yang ada di atas ini. Dan apabila teman-teman merasa live ini bermanfaat, bisa dibantu share dengan tombol share yang ada di bawah. Baik, kita mulai ya teman-teman live kita belajar berangkat umroh modal niat saja. Hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, teman-teman, kemarin aku menjelaskan bahwa seharusnya tangga mempersiapkan keberangkatan umroh itu seperti ini loh. Ketika kita sudah punya niat, maka kita harus mulai mencicil untuk belajar ilmu, mencicil persiapan kesehatan, dan persiapan administratif. Nah, kemarin kita membahas 3 poin ini ya, administratif, kesehatan, dan ilmu, yang bisa kita persiapkan walaupun kita nggak punya uang sama sekali. Sehingga kalau pas nanti Allah hadiahkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, ternyata tiba-tiba bisa berangkat umroh, kita nggak kepotokan, kita nggak bingung, kita nggak mendadak mempersiapkan semuanya karena kita dalam keadaan siap. Tinggal nunggu uangnya aja, kita sudah dalam keadaan siap ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas seputar bagaimana mempersiapkan koper dan isinya, mempersiapkan oleh-oleh dan persiapan uang. Bismillah ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ketinggalan live kita yang kemarin yang membahas tentang persiapan ilmu, kesehatan, dan administratif, teman-teman boleh untuk cek channel YouTube kita Semua Bisa Umroh Official. Untuk rekamannya sudah saya upload tadi pagi. Baik, kita akan memulai teman-teman ya dengan persiapan seputar koper. Nah, ini nih yang paling sering menguras tenaga dan menguras waktu adalah persiapan koper. Jadi kita hari ini akan belajar tentang persiapan koper dan isinya. Baik.
ini kadang biayanya menguras biaya bahkan lebih mahal daripada biaya umrohnya sendiri ya teman-teman ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang semuanya itu kepinginnya yang baru semua gitu. Padahal tidak harus baru teman-teman, yang penting sesuai dengan yang disyaratkan untuk beribadah. Baik, kita mulai dulu dengan koper. Ada dua macam. Ada koper yang sudah include, dikasih travel secara gratis. Ada travel yang belum include, belum termasuk. Nah, travel yang sudah include koper itu juga bisa kita bagi menjadi dua teman-teman. Gratis koper besar plus kecil. Nah, yang kedua di sini gratisnya cuma koper besar aja. Nah, sementara kalau travel yang belum include berarti teman-teman harus mandiri mempersiapkan koper besar dan juga yang di sini koper kecil atau kabin. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman, koper itu kita bagi menjadi beberapa istilah ya. Ini istilah yang digunakan di dunia penerbangan. Koper yang berukuran besar mulai di atas, mulai 21 sampai dengan, kalau wajarnya yang biasanya digunakan untuk umroh sampai 30 atau 28 inch. Ini namanya kita istilahkan koper besar. Ini yang lebih mudah ya. Atau check. Ini kalau ini istilah penerbangannya teman-teman ya. Baggage. Atau koper bagasi gitu biasanya ya orang-orang nyebutnya. Nah, tapi di live ini aku akan membahasakan supaya semuanya paham, yaitu koper besar. Nah, seperti yang kita tahu, koper besar biasanya ada dua pilihan kalau kita mau umroh. Yang pertama dapat gratis dari travel, yang kedua travel-travel yang seperti SBU, kopernya belum include. Lalu kopernya kalau belum include Mbak Evi, kita harus beli ukuran yang berapa? Yang biasanya diberikan oleh travel itu rata-rata ukuran 24 sampai 26 inci. Nah, kalau teman-teman mau beli sendiri, misalkan ikut travel seperti SBU gitu ya, yang tidak include koper, aku akan menyarankan teman-teman beli ukuran 26 inci atau 28 inci. Kenapa? Karena supaya lebih luas, sehingga pas kita packing itu tidak terlalu susah. Disimak ya teman-teman ya, nanti ditulis, bisa di SS supaya nanti ketika teman-teman sudah berangkat, sudah mendekati keberangkatan umroh, tidak terlalu mendadak mempersiapkannya. Nah, jadi ini istilahnya teman-teman ya, istilahnya itu ada koper besar, check baggage atau koper bagasi, atau bahasa Indonesianya itu bagasi terdaftar. Baik, lalu pertanyaannya, Mbak Evi, bisa nggak sih, oke, ini aku jelasin dulu gini. Jadi, saat kita beli tiket pesawat, itu bagasi itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ini bagasi ya, bagasi, ilmu bagasi ini, bagasi terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah check baggage atau bagasi terdaftar, atau biasanya bagasi check-in. Nah, sama yang satunya ini adalah bagasi kabin atau koper kabin gitu ya biasanya. Banyak istilahnya biar teman-teman gak bingung ya. Nah, intinya kalau yang check baggage ini di sini artinya adalah bagasi kita
setorkan di counter check-in. Kalau kayak gini agak bisa dimengerti nggak? Atau ini yang istilah yang memudahkan lagi ya. Kita berpisah dengan bagasi kita saat di bandara. Ini buat yang awam-awam ya, buat yang masih awam, belum pernah naik pesawat. Jadi bagasi terdaftar atau koper bagasi, di sini ya aku kasih lagi istilah, atau koper bagasi. Nah, yang biasanya sering digunakan istilahnya ini koper bagasi atau koper yang besar tadi ya teman-teman ya. Itu adalah koper yang nanti kita berpisah saat kita masih di bandara. Misalkan nih contohnya kita berangkat dari bandara Jakarta, namanya bandara Soekarno-Hatta. Nah, setelah itu kita baru ketemu lagi sama koper kita nanti di Bandara Jeddah. Kalau penerbangannya tanpa transit dan bagasinya langsung ya. Jadi bagasi kita serahkan ke petugas. Nanti kita baru nerima bagasi kita itu saat sudah sampai. Yang membedakan dengan bagasi kabin atau koper kabin atau koper kecil, atau biasanya kalau bawa tas tenteng, artinya adalah barang atau koper atau tas yang bisa kita bawa sampai naik ke pesawat. Atau yang lebih mudah lagi, tidak pernah terpisah dari kita. Nah, sampai sini teman-teman paham nggak? Sampai sini sedikit mulai terfahamkan nggak? Kalau paham, ketik paham. Kalau belum paham, ketik belum paham agar aku jelasin lagi. Oke, paham ya? Tapi aku mau jelasin satu kali lagi mungkin kalau masih ada yang tidak paham. Jadi, di bandara ada counter. Namanya counter check-in. Nah, ini kita datang ya ke counter. Kalau kita pakai travel, maka tas kita akan dikumpulkan sama travel, yang tas besar-besar. Nah, nanti tas kita itu akan dimasukkan ke counter sini, lalu sama petugasnya dimasukkan yang teman-teman tahu nggak conveyor, yang kayak ada yang keliling, tas keliling gitu ya, namanya conveyor. Nah, itulah tas bagasi yang besar ini. Sementara tas kecil atau koper kabin ini yang selalu kita bawa kemana-mana. Nah, teman-teman harus paham dua macam bagasi ini dulu sehingga nanti menjelaskan ke arah selanjutnya itu lebih mudah ya. Baik, kita ulangi tadi ya. Jadi koper besar itu ukurannya 21 sampai 30 atau sesuai dengan yang diberikan sama travel. Nah, pertanyaannya, boleh bawa berapa tas, Mbak? Nah, ini wajib teman-teman tanyakan ke travelnya kalau teman-teman ikut travel atau baca detail tiket. Karena masing-masing tiket itu beda teman-teman. Misalkan kita naik Saudia. Nah, Saudia aja beda teman-teman. Saudia ada yang bagasinya 2 kali 23 kilo. Ada yang 1 kali 23 kilo.
Nah, sekarang kita belajar ya bagaimana cara memahami arti 2 kali 23 kilo dan 1 kali 23 kilo. Kalau 2 kali 23 kilo berarti teman-teman boleh membawa 2 barang. Boleh membawa 2 barang, kardus atau koper dengan berat maksimal masing-masing maksimal 23 kilo. Dan maksimal 2 pieces. Mbak Evi, aku punya tas kecil-kecil 3. Beratnya cuma 30 kilo. Boleh nggak? Kalau aturannya 2 kali 23 kilo. Ya, lalu kasusnya Mbak Evi, saya punya koper kecil-kecil ada 3. Tapi beratnya nggak sampai 30 kilo Mbak. Kan ini jatah saya 46 kilo. Boleh nggak teman-teman? Kalau peraturan Saudi 2 kali 23 kilo, ternyata kita mau masukkan ke counter check-in 3 koper dengan berat yang nggak sampai 30 kilo. Boleh apa tidak? Boleh ditulis di bawah, boleh atau tidak teman-teman? Boleh atau tidak? Nggak boleh, bener, nggak boleh ya. Jadi untuk Saudi jumlah berapa pieces-nya itu sudah dibatasi, ditentukan ya. Jadi walaupun beratnya tas kita tidak sampai 30 kilo, tapi kalau melebihi 2 pieces maka tidak akan diterima. Begitu pula juga dengan beberapa tiket yang aturannya 1 kali 23 kilo. Berarti hanya boleh membawa 1 pieces saja, koper atau tas dengan berat maksimal 23 kilo. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Teman-teman yang baru bergabung, kita sekarang lagi bahas masalah persiapan koper saat umroh. Teman-teman yang baru kenal sama SBU boleh di follow akun TikTok Semua Bisa Umroh, dan juga teman-teman yang lain bantu tap-tap layar ya supaya makin banyak love-nya, makin banyak yang nonton live ini supaya makin bermanfaat. Baik, lalu koper bagasi ini teman-teman ada barang-barang yang tidak boleh dibawa di koper bagasi ini. Apa saja barang-barang yang tidak boleh dibawa? Yang tidak boleh dibawa adalah yang pertama power bank dan segala macam alat yang mengandung baterai. Ya, itu nggak boleh. Terus yang kedua, sprayer atau yang mengandung aerosol. Misalkan contohnya hairspray, itu nggak boleh dibawa. Ya, karena ada kemungkinan meledak. Lalu juga tidak boleh membawa obat-obatan terlarang atau obat penenang yang tanpa resep dokter, tanpa keterangan dokter. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi yang bawa power bank pastikan. Kenapa teman-teman harus nyimak live ini? Karena jangan sampai barang sudah ditata rapi, sudah baik, sudah bagus barangnya, nanti di airport disuruh bongkar. Karena ketahuan ada power banknya. Ada nggak yang pernah pengalaman kayak gitu? Teman-teman, di airport itu ribet banget kalau kita harus bongkar-bongkar koper. Makanya yang sudah jadi siswanya sekolah umroh SBU, yang sudah belajar seputar bagasi, nanti saat keberangkatan umroh enak. Jadi orang yang paling santai, jadi orang yang paling khusyuk, karena udah nggak bingung masalah bagasi. Bagasinya sudah aman, hair dryer boleh Kak, hair dryer boleh. Hairspray ya yang nggak boleh. Jadi teman-teman follow ya, biar aku ajarin gimana cara berangkat umroh yang tenang, yang cerdas, yang slow, yang nggak gedubrak-gedubruk nanti di airport, nggak perlu bongkar-bongkar koper. Nah, apalagi yang paling sering terjadi, kesalahan-kesalahannya orang yang sering ke airport itu adalah kelebihan bagasi. Makanya penting banget buat teman-teman itu punya yang namanya timbangan koper. Teman-teman nanti setelah selesai live ini boleh mampir ke etalasenya SBU, di situ sudah aku sematkan link timbangan koper yang sudah aku
rekomendasikan ya. Teman-teman boleh nyicil mulai dari sekarang. Nggak harus sudah daftar umroh dulu, nggak harus. Timbangan koper tuh harganya di bawah 50.000 kok. Jadi teman-teman boleh nyicil beli timbangannya dulu. Saya pernah Kak Evi tas diodol-odol di airport karena bawa skincare, botolnya kegedean. Nah, yang terjadi ke Kak Kamala Face ini adalah ketika Kak Kamala menaruh skincare-nya di bagasi kabin. Sebetulnya teman-teman, kalau kita taruh skincare walaupun botolnya gede tapi di koper yang besar itu tidak masalah. Iya nggak Kak Kamala? Kak Kamala inget nggak waktu itu naruhnya di koper kecil ya? Kalau naruhnya di koper kecil nanti ada aturan teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, ini namanya koper bagasi atau koper besar. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita sekarang akan bahas masalah koper kabin. Nah bener kan ini Kak Kamala naruh botol skincare-nya di tas yang kecil atau koper yang kecil. Nah bayangin teman-teman, kalau teman-teman salah naruh parfum yang harganya 1 juta di koper kecil dan akhirnya disita, nangis nggak? Makanya live ini harganya jutaan teman-teman. Live ini aku berikan secara gratis, ilmu ini aku berikan secara gratis, tapi akan menyelamatkan teman-teman insya Allah dari kerugian yang berjuta-juta. Bayangkan kita sudah jauh-jauh umroh, beli parfum yang jutaan, yang 100 mili, 150 mili, ya kan? Terus ternyata sampai di bandara disita parfumnya karena salah ditaruh di koper kecil, karena nggak paham. Sama tour leadernya juga nggak dikasih tahu karena udah kebanyakan jamaah, ya kan? Jadi teman-teman pastikan follow akun Semua Bisa Umroh dan ikutin live ini, disimak supaya nanti berangkat umrohnya sudah menjadi jamaah yang cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan seputar koper kabin atau koper kecil. Nah, Mbak Evi dulu waktu aku umroh, aku nggak bawa koper kecil kok Mbak Evi. Nggak apa-apa teman-teman, karena di kabin itu kita ada pilihan. Kita bisa bawa koper, kalau koper ukurannya ini antara 16 sampai 20. Tapi rata-rata travel ini nggak ngasih koper kecil, jarang teman-teman ya. Travel yang ngasih koper kecil, kalau teman-teman mau beli, kebetulan ada rezeki ya teman-teman ya. Nah bener, ini ada Pak Pri juga. Saya juga pas umroh hand body diambil karena ditaruh di koper kabin. Nah akhirnya sayang kan teman-teman, apalagi kalau kayak minyak kayu putih itu kan harganya mahal. Pengalaman banget kelebihan bagasi pas di bandara Singapura pada dikeluarin. Nah jangan sampai seperti ini ya teman-teman, makanya join live ini, disimak sampai selesai. Jangan lupa di follow biar teman-teman menjadi jamaah umroh yang cerdas sedari dini. Walaupun baru cuma punya niat aja, nggak apa-apa, simak aja, tapi sambil nyimak sambil di tap-tap layarnya ya teman-teman, supaya makin banyak yang tahu kalau hari ini kita lagi live. Oke, aku lanjut ya. Tapi kalau teman-teman ada rezeki mau beli, aku sarankan teman-teman untuk beli yang ukuran 20 inci karena dia lebih besar ya. Lalu selain koper, kita juga bisa menggunakan tas tenteng. Nah, biasanya kebanyakan travel memberikan satu buah koper besar dan juga memberikan tas tenteng yang kayak gini tuh teman-teman. Biasanya di sini ada tulisan PT bla 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 itu loh. Nah, itu tas itu namanya juga kabin. Nih. Lalu selain itu di kabin kita juga bawa tas pribadi ya, tas apa itu namanya? Tas kecil. Nah, tas kecil aja deh bahasanya, untuk naruh kayak paspor dan lain-lain. Nah, peraturannya hampir di semua maskapai sama ya. Peraturannya, semua barang yang kita bawa yang tergolong kabin itu beratnya maksimal 7 kilo. Ya. Ya, bisa kita katakan tas paspor atau tas paspor ya. Oke, sekarang ada nggak yang bertanya gini, terus Mbak Evi mending mana sih kita bawa tas tenteng versus koper kabin? Ada nggak yang pertanyaan seperti itu? Mbak Evi mending mana, tas tenteng atau koper kabin?
Ada nggak? Kalau ada aku jelasin. Karena lagi galau nih Mbak Evi, mau bawa tas tenteng aja atau mau beli koper kabin. Oke, mau dijelasin? Mau dijelasin? Oke, aku jelasin ya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau memilih pakai tas tenteng atau koper kabin adalah kondisi ya. Yang pertama, pikirkan kondisi badan. Kalau kita orang yang fit, masih muda, kuat, membawa berat beban, gak apa-apa, pilih saja tas tenteng. Tapi kalau teman-teman masih muda tapi badan-badan jompo, males untuk angkat-angkat, maka pilih koper kabin. Mbak Evi, tapi sama travelku sudah dikasih tas tenteng Mbak Evi, apa boleh aku pakai koper kabin? Boleh, jawabannya boleh, tas tentengnya gak usah dipakai, ya gak usah dibawa. Terus, kenapa aku lebih menyarankan koper kabin? Karena jarak jalan kaki jauh selama kita ada di bandara. Iya nggak teman-teman? Coba teman-teman yang sudah pernah umroh, menurut teman-teman, jarak kita mulai turun dari mobil sampai dengan bla 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 daftar, registrasi, travel, sampai naik pesawat, itu capek nggak jalan kakinya? Coba dijawab, capek atau enggak? Jauh atau enggak? Jauh enggak teman-teman? Nah bener, capek. Kak, semisal bawa koper yang di check in dan koper kabin terus naik kereta cepat itu gimana? Nanti ya pembahasannya itu ya teman-teman ya. Kita sekarang baru pembahasan kopernya aja. Capek bener. Ini ya teman-teman udah dijawab sama teman-teman kita yang sudah pernah umroh. Rata-rata itu kecapean teman-teman. Karena ini aku kasih gambaran ya. Kalau teman-teman masih galau, Mbak Evi aku bawa koper atau bawa tas tenteng aja. Sekarang aku akan kasih teman-teman semua gambaran. Pertama, kita rutenya dari rumah. Kita rutenya akan ke parkiran airport. Nah, dari parkiran airport kita akan ke titik kumpul. Atau biasanya di counter check-in. Nah, dari parkiran airport ke counter check-in, ini jalan teman-teman. Dan ini jalannya juga jauh. Jalan jauh, tapi paling kalau teman-teman diantar keluarga, paling sudah ada yang bawain ya. Nah, lanjut lagi. Setelah dari titik kumpul, counter check-in, kita akan di sini registrasi. Kadang ada yang manasik. Di sini kita akan banyak juga jalan dan berdiri, ya. Jalan dan berdiri. Nah, kalau kita tadi kita ikut maskapai yang kayak Singapore Airlines, Saudi ya, itu kita wajib menyetorkan bagasi kita sendiri. Padahal kita sudah pesan handling, tapi memang wajib, itu sudah peraturan maskapainya. Nah, kalau kita pakai maskapai yang seperti itu, selama di counter check-in ini kita juga banyak berdirinya teman-teman. Nah, bayangkan ya kalau kita berdiri jalan, kita bawa tas tenteng, alangkah capeknya. Apalagi buat yang sudah sepuh ya teman-teman. Makanya kalau ada orang tuanya yang mau umroh, lebih baik dibelikan koper kecil saja. Lalu setelah registrasi, counter check-in, kita masih akan ke imigrasi. Nah, di imigrasi ini, dari counter check-in, dari kita manasik tadi, ini masih kita jalan dan berdiri. Antri ya teman-teman ya. Antri di imigrasi. Nah, lanjut lagi dari imigrasi itu kadang ada yang X-ray dulu baru imigrasi, ada yang imigrasi dulu baru X-ray ya. Di X-ray ini kita dicek lagi koper-koper kita, di sini kita antri. Terus kita harus membuka jaket, kita harus membuka koper. Kalau misalkan koper kita salah, nggak ngikutin live-nya SBU, akhirnya di kopernya dikasih guntingan kuku dan lain-lain. Akhirnya di X-ray ini nanti bermasalah. Dari X-ray, kita masih harus jalan lagi ke gate. Nah, dari X-ray ini jalan teman-teman. Jalan ini. Jalan. Jauh jalannya. Kalau pas dapat gate-nya yang jauh ya, apalagi kayak Soekarno-Hatta gitu jauh. Nah, dari gate kita akan antri masuk pesawat.
antri masuk pesawat itu kita juga harus antri plus jalan. Nah, jadi jangan anggap ketika kita berangkat umroh itu habis teman-teman nyampe bandara langsung naik pesawat. Tidak teman-teman. Mulai dari teman-teman jalan, mulai turun dari mobil diantar oleh saudara, sampai dengan teman-teman naik pesawat itu masih membutuhkan waktu berapa? Masih membutuhkan waktu antara 5 jam. Nih, kurang lebih 5 jam. Ya, jadi ini bisa menjadikan teman-teman pertimbangan bawa tas tenteng atau bawa koper kabin. Kalau saya, apabila teman-teman ada rezeki, teman-teman boleh bawa koper kabin aja. Beli yang murah-murah aja nggak apa-apa. Tapi tipsku untuk koper kabin ya, cari yang rodanya 4. Nah ini masalah harga itu nggak masalah ya teman-teman, karena buat orang yang tidak terlalu sering ke luar negeri, menurutku juga tidak terlalu butuh koper yang terlalu bagus ya. Beli yang harganya murah-murah aja nggak apa-apa. Nanti selesai live, kalau live ini sudah selesai, teman-teman bisa lihat di etalase SBU ya, di etalaseku. Di situ sudah aku kasih rekomendasi koper yang aku rekomendasikan. Mbak Evi, boleh nggak naik Saudi pakai tas pasportnya gede? Kalau untuk tas ya, sebetulnya maskapai itu untuk ukurannya koper kabin itu maksimal 20 inci. Dan kalau sudah bawa koper kabin, teman-teman bawa tas kecilnya itu boleh ransel, tapi juga yang kecil gitu, jangan yang terlalu besar juga teman-teman. Karena kan kita cuma butuh untuk bawa bawa paspor, dompet dan lain-lain. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, aku akan lanjutkan. Di sini adalah koper kabin. Apa yang nggak boleh dibawa? Barang yang terlarang. Yang pertama adalah korek. Yo bapak-bapak yang merokok, aku harapkan sih sebelum berangkat umroh sudah Allah berikan hidayah untuk berhenti merokok ya. Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Bapak-bapak yang merokok itu mulai sekarang bisa mulai berlatih untuk meninggalkan rokoknya. Karena korek pun nggak boleh dibawa teman-teman. Lalu nanti gimana nyalainnya? Pakai apa? Kan korek nggak boleh ya. Setuju ya? Kita doakan sama-sama semoga bapak-bapak Allah berikan hidayah supaya bisa meninggalkan rokok. Karena kemarin tuh aku lihat ya teman-teman ya, lupa tapi ya ceramahnya Ustadz siapa. Orang yang merokok itu lebih cocok ada di tongkrongannya Nabi dan para sahabat, atau ada di tongkrongannya Abu Jahal dan lain-lain. Menurut teman-teman pantas ada di tongkrongannya siapa? Mungkinkah kalau kita hidup di zaman para nabi, mungkinkah kita bisa merokok gitu di dekat Nabi? Ya itu pun yang akan kita lakukan saat kita umroh. Bukankah umroh itu kita sedang mengunjungi tanah yang sangat mulia, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di mana tanah yang kita pijak ini teman-teman dulunya dipijak oleh Nabi dan para sahabat ya. Jadi hindari merokok mulai dari sekarang. Lalu yang tidak boleh adalah barang-barang tajam. Ini seperti apa? Gunting, pemotong kuku. Nah, jadi pemotong kuku, gunting itu naruhnya di koper besar. Nah, yang ketiga, apalagi teman-teman yang nggak boleh dibawa? Ada yang tahu apa yang nggak boleh dibawa? Adalah cairan di atas 100 mili. Ya, cairan di atas 100 mili. Jarum pentul, bros, jilbab boleh Kak? Boleh, asal tidak berlebihan ya. Bawa aja yang sedikit, tidak perlu berlebihan. Ada lagi nggak teman-teman yang nggak boleh dibawa? Korek, barang-barang tajam, cairan di atas 100 mili tidak boleh dibawa ya. Jadi kalau teman-teman bawa minyak kayu putih, mau dipakai nanti di atas pesawat, belinya yang ukuran berapa? Kecil ya, yang ukuran kecil. Baik, lalu kabin ini tadi kan ada 2 teman-teman, koper dan juga tas paspor itu ya, tas kecil.
atau tas kita tas lempang atau tas ransel kecil. Nah, kalau kita letakkan power bank itu nggak boleh di dalam kopernya sini, nggak boleh ya. Di sini. Ini kalau bisa dihindari ya, power bank kita letakkannya di mana? Power bank letakkannya di tas paspor atau tas kecil ini. Nah, lalu barang-barang apa yang dibawa? Yang dibawa di tas paspor atau tas kecil adalah barang-barang yang penting, ya. Perhiasan boleh pakai, Kak. Sekarang aku mau tanya dulu, ini kita bahas di live kemarin. Fungsinya untuk apa? Itu dulu, fungsinya untuk apa? Cairan kayak sabun muka dan lain-lain di koper besar gitu ya, Kak? Iya, bener. Ukurannya power bank. Power bank yang dibawa, ini aku di sini ya, pertama. Kalau mau bawa power bank, maksimal 20.000 mAh. Baterai timbangan di tas paspor kah, Mbak? Iya, boleh di tas paspor, boleh di koper. Ya, sekarang kita ke materi apa saja yang dibawa di tas paspor atau tas kecil. Pertama power bank, yang kedua HP, yang ketiga kita bawa dompet. Dompet ini isinya cash, uang cash, plus ATM. Nah, ATM itu pastikan yang ada logonya Visa atau Master, karena kalau enggak yang masih logo GPN enggak bisa dipakai ya nanti di sana ya. Lalu kita bawa dokumen-dokumen penting yaitu paspor dan juga visa. Dan juga teman-teman bawa sertifikat vaksin. Nah, di sini ada tiket pesawat juga. Tiket pesawat PP. Kalau teman-teman ikut travel, biasanya ini sudah disiapkan oleh travel. Tapi setelah nanti kita setelah kita check in, kita akan dibagi paspor kita. Paspor itu ada di dalam tanggung jawab kita masing-masing. Ya. Oke, lalu apa lagi teman-teman yang dibawa di tas kecil adalah barang-barang yang selalu kita butuhkan. Apa itu contohnya? Misalkan tisu, ya, yang suka bedakan misalkan kosmetik gitu. Itu ditaruh di tas paspor atau tas kecil atau obat-obatan. Tapi jangan berlebihan juga ya obat-obatan. Ini masukannya di tas paspor atau tas kecil. Kita bisa pakai tas paspor atau tas kecil tuh yang kayak gimana sih, Mbak? Bebas teman-teman. Pakai tas lempang, pakai tas-tas kita yang kayak Hermes gitu juga boleh. Pokoknya tas untuk menyimpan barang-barang berharga. Ya, ransel boleh asalkan jangan yang terlalu besar juga ya kalau kita sudah bawa koper. Nah, lalu teman-teman ada aturan tentang tas kecil ini. Aku punya satu aturan yang tidak boleh dilanggar adalah aturannya apa? Aturannya adalah, ini aturannya, 1, tidak boleh dititipkan kepada siapapun. Nah, ini tolong teman-teman betul-betul terapkan ya. Tas paspor itu isinya barang yang sangat berharga semua. Jadi, jangan sampai teman-teman menitipkan kepada orang lain. Karena, aku berikan contoh, misalkan ada 2 orang ibu-ibu berangkat umroh bersama teman. Ini teman ya, teman dekat ya teman-teman. Terus ibu ini merasa bahwa beliau membawa uang 1 juta. Lalu waktu ke toilet dititipkanlah ke temannya. Lalu ibu ini tadi setelah dari toilet mau beli aqua. Lalu dilihat, loh uangku kok 1 juta kok nggak ada? Nah ini salahnya siapa teman-teman? Akhirnya sebelum berangkat umroh sudah bertengkar dulu di airport. Atau pas pulang umroh bertengkar dulu di airport. Dapat nggak mabrurnya kalau kayak gitu? Bukan kesalahannya dititipi, karena yang dititipi ini pun belum tentu juga 100% mengambil. Bisa juga ternyata uang kita itu ketinggalan di mobil pada saat tadi diantar sama anak kita. Nah makanya
Tas kecil ini hukumnya wajib, tidak boleh dititipkan kepada siapapun, dengan artian wajib kita bawa kemana-mana ya. Wajib dibawa kemana-mana. Karena isinya ini barang-barang penting teman-teman. Nah kalau aku biasanya ada tambahan. Teman-teman. Ini yang tambahan ya. Yang tambahan adalah siwak. Lalu aku juga biasanya bawa earphone. Earphone teman-teman, aku punya earphone yang murah ya. Punyanya apa sih, aku lupa ya mereknya. Itu sangat berfungsi sekali kalau kita lagi naik pesawat atau pada saat di bandara, karena kan itu waktu tunggunya lama. Nah kadang kita kepingin video call sama keluarga, atau kita kepingin dengerin murotal. Kalau kita nggak punya earphone, itu nanti mengganggu rekan di samping-samping kita. Jadi teman-teman harus earphone ini tadi dibawa di tas kecil. Tas kecil kalau di kamar hotel apa perlu dibawa ke kamar mandi juga Mbak? Kalau teman-teman merasa isinya sangat berharga, dibawa juga ke kamar mandi ya. Bidet bolehkah ditaruh di tas paspor? Boleh Kak, malah memang letaknya di sini ya. Bisa juga teman-teman membawa bidet. Apa sih Mbak Evi? Bidet itu alat bantu cebok. Karena di pesawat itu tidak bisa cebok. Tapi kalau aku biasanya, aku pakai botol kecil. Botol kecilnya air mineral, yang kosong, botol kecil kosong. Itu biasanya merek ini loh teman-teman, Cleo ya, merek CLEO itu. Itu aku biasanya bawa itu karena kecil, karena kalau bidet itu kadang besar ya, susah. Aku biasanya pakai itu. Nah untuk teman-teman juga yang bawa Al-Quran, itu juga letaknya di sini ya, Al-Quran. Nih ya, aku tambahkan Al-Quran juga kita letakkan di tas kecil kita. Jadi tergantung apa yang mau teman-teman bawa. Kalau nggak salah, aku sudah pernah kasih teman-teman konten ya di TikTokku, itu apa yang harus dibawa di tas kecil. Nah itu salah satunya kayak gini. Nah Al-Quran teman-teman tinggal gini aja, teman-teman mau baca Al-Quran ini nanti di mana gitu. Kalau mau bacanya nanti selama di airport, selama nunggu, selama di pesawat, berarti harus diletakkannya di tas. Biar gampang kita ambil. Tapi kalau saranku sih diletakkan di tas ya teman-teman, karena itu juga termasuk adabnya juga kita membawa Al-Quran. Nah kecuali Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu nanti kalau mau ke toilet kita titip ya. Kecuali Al-Quran kalau mau ke toilet kita titip. Nih ya. Kecuali Al-Quran, kalau mau ke toilet nanti kita titip. Kalau ke toilet. Ya, karena mushaf ya teman-teman ya. Bolehkah kita baca Al-Quran di HP? Boleh. Kalau mukena masuk mana Mbak Evi? Oke, kalau mukena teman-teman ya, aku sangat sarankan. Teman-teman makanya di sini nanti kita akan belajar. Kita akan belajar tentang mempersiapkan isi koper. Nah ini tadi kita kan baru sampai di tas kabin ya teman-teman ya. Dalam mempersiapkan isi koper, kalau bisa teman-teman ya, baju dalam nanti kita pemilihan mau membeli baju yang seperti apa, usahakan baju kita ini sudah bisa dipakai sholat. Karena menurutku kalau kita harus bawa mukena kemana-mana itu terlalu berat. Boleh silakan kalau mau di SS, silakan ya teman-teman ya kalau mau di SS. Jadi kalau kita bawa mukena itu terlalu berat teman-teman. Jadi usahakan pakaian kita itu sudah pakaian yang layak sholat. Nah ini ada pertanyaan yang bagus. Mbak Evi, kita harus pakai sepatu atau sandal? Ini sekalian aku jelasin ya, mumpung ingat ya. Jadi dari rumah sampai bandara, sampai hotel, ini sepatu. Karena banyak jalan kaki ya. Lalu dari hotel ke masjid, ke hotel pakai sendal. Nih. Lalu dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya,
Untuk ibu-ibu pakai sepatu. Biar nyaman ya, karena juga ada jalannya. Tapi kalau sedang ihram, bapak-bapak pakai sendal. Nah, tapi ini ibu-ibu boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal ya. Yang mana yang nyaman. Seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman mulai sekarang bisa mulai hunting sepatu, cari yang nyaman. Sendal cari yang nyaman. Nah, saat city tour, pakai apa Mbak Evi? Pakai sepatu. Ini untuk melindungi kaki kita ya. Syaratnya apa Mbak Evi? Syaratnya jangan yang berhak tinggi, karena capek nanti. Dan juga jangan yang terlalu tipis. Cari yang nyaman banget ya, cari yang nyaman banget. Makanya kenapa kita harus mempersiapkan keberangkatan umroh ini sedari sekarang? Karena untuk mencari sepatu yang nyaman itu butuh proses teman-teman. Karena sepatunya harus kita pakai dulu. Baru biar bisa terasa nyaman tuh harus dipakai dulu. Jadi jangan pakai sepatu baru. Saat umroh itu jangan pakai sepatu baru. Tapi pakai sepatu yang sudah sering kita gunakan. Nah ini ya tentang sepatu ya. Oke, aku mau lanjut teman-teman. Aku mau lanjut, tadi kita sudah berbicara masalah koper kabin. Dan sekarang aku mau memberikan teman-teman sedikit pengetahuan ya. Karena teman-teman banyak yang tanya, Mbak Evi ini ditaruh di mana? Mbak Evi ini ditaruh di mana? Nah, di mana taruh barang? Ini sedikit rumus yang mungkin mudah untuk teman-teman pahami ya. Di mana meletakkan barang, ini beda orang akan beda cara peletakannya. Kecuali barang-barang yang dilarang itu tadi sudah jelas penempatannya. Nah, ini tergantung kapan mau dipakainya. Tergantung kapan mau dipakai. Jadi kalau teman-teman tanya, Mbak Evi, hair dryer ditaruh di mana gitu. Kapan mau dipakainya? Aku akan tanya seperti ini dulu. Nah, antara rumah sampai dengan hotel di Saudi, hotel di, kalau yang rutenya Mekah berarti di Mekah dulu atau Madinah. Atau ini kalau sudah sampai di hotel. Nah, ini kita bagi dua dulu ya. Nah, barang-barang yang kira-kira teman-teman butuhkan mulai dari rumah sampai dengan hotel, nanti nyampe hotel di Mekah atau di Madinah, tergantung rute. Nah, barang-barang yang kira-kira mau teman-teman pakai selama perjalanan dari rumah ke Madinah ini, maka naruhnya di kabin. Bisa ditaruh di tas, bisa ditaruh di koper kecil. Ya. Lalu barang-barang yang ada di kabin, contohnya baju ihram. Mbak Evi, baju ihram ditaruh di mana? Nah, tergantung rute. Teman-teman rutenya ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Kalau teman-teman rutenya ke Mekah dulu, berarti baju ihramnya harus ditaruh di kabin, di tas atau di koper Mbak Evi. Nah, ini yang mana yang memudahkan teman-teman. Tapi kalau tas ditaruhin ihram itu kan nggak muat ya. Jadi diletakkannya di koper kecil. Itu semua tergantung rute. Nanti yang bisa menentukan itu teman-teman sendiri. Lalu sekarang teman-teman coba tanya. Coba teman-teman ditanya, Mbak Evi, ini body wash ditaruh di mana teh? Yo, ini pertanyaan dari Kak Raya. Coba teman-teman sekarang teman-teman jawab ya. Body wash atau sabun kita pakainya di mana? Sabun. Coba teman-teman jawab. Sabun kita pakainya di mana? Di hotel, bener ya?
Oke, jadi kalau yang kita pakainya sudah di hotel, ini masuk ke koper bagasi atau koper besar. Berarti sabun diletakkan di mana? Diletakkan di bagasi karena masih dipakainya nanti di hotel. Ayo, ada lagi pertanyaan? Sendal belum di SS. Oke, sendal. Sekarang aku tanya. Sendal nanti dipakainya di mana? Antara rumah sampai hotel ataukah kita pakainya nanti di hotel? Di mana kita pakainya hotel? Ini termasuk pulang pergi ke masjid gitu ya. Pakainya masih nanti Mbak di masjid, di hotel, berarti letaknya di koper besar. Gampang nggak teman-teman? Kalau aku kasih rumus kayak gini, gampang nggak? Gampang kan? Pesawat kalau landing Jeddah. Nah bener, tergantung rute. Karena gini teman-teman, aturan untuk laki-laki ketika berihram itu tidak boleh pakai sepatu karena menutup mata kaki, tidak diperbolehkan. Saya mau pakai pesawat, saya mau pakai pesawat di sendal, aku salah baca. Saya mau pakai di pesawat, sendalnya gimana Mbak? Nah ini kan berarti ada kasus baru ya teman-teman ya. Saya mau pakai di pesawat, berarti pesawat letaknya di mana? Pesawat letaknya di sini teman-teman, antara rumah sampai hotel. Di sini kita melewati pesawat. Terus Jeddah, bandara. Terus kita di bis. Nah ini di sini. Jadi kalau sendalnya mau dipakai di pesawat berarti masuknya di kabin ya. Yang nyaman apa ya Mbak untuk sendal? Kalau krok gitu nyaman nggak? Tergantung teman-teman. Tapi kalau krok itu menurutku susah bawanya ya teman-teman. Ketika di masjid itu kita susah bawanya. Izin SS materi yang sebelumnya Mbak Evi, tenang teman-teman. Bagi yang ketinggalan, insya Allah nanti live ini akan aku rekam. Nanti aku upload di YT-nya SBU ya, semua bisa umroh official. Waalaikumsalam nih Gusti Ayu. Madinah ke Mekah apa tidak bawa koper? Bawa lah teman-teman. Bawa teman-teman, tergantung ya, tergantung rutenya ya, tergantung rutenya. Maksudku itu sendal apa maksudnya Kak? Jadi ya teman-teman, aku ulangi lagi ya. Teman-teman lihat dulu jadwal di travelnya. Lihat dulu jadwal di travelnya. Teman-teman rutenya ke Madinah dulu atau ke Mekah. Lalu setiap kali mau masukkan barang, teman-teman pakai rumus ini. Mau dipakai di mana? Kalau Madinah dulu, ya ini Ibu Jihan ke Madinah dulu. Kalau teman-teman mau ke Madinah dulu, berarti sendal letaknya di mana? Di koper besar. Karena kita pakai sendal itu nanti ketika sudah di hotel mau PP ke Masjid Nabawi. Ya. Kalau teman-teman sudah tahu rumus ini, teman-teman nggak bingung, nggak perlu tanya harus naruh barang ini tadi di mana. Sekarang aku mau tanya, aku mau ngetes. Aku mau bawa serundeng atau sambel. Aku mau bawa sambel untuk makan nasi kebuli. Aku letakkannya di mana teman-teman? Aku mau bawa sambel yang mau aku buat makan nasi kebuli nanti di Madinah, di bagasi, karena butuhnya nanti masih pas di Madinah. Oke, lagi latihan ya. Ruteku ke Madinah dulu. Ayo, aku mau ngetes, konsen gak ini tadi? Ruteku ke Madinah dulu. Jadi di mana aku harus menaruh kain ihramnya suamiku? Ayo. Rute umrohku dari travel ke Madinah dulu. Di manakah aku harus menaruh kain ihram suamiku? Nah bener, udah gak ada yang salah ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan lagi. Aku seorang tour leader. Aku tidak boleh kehabisan baterai di HP. Di manakah aku harus meletakkan power bank? Yuk coba. Aku seorang tour leader. Aku tidak boleh kehabisan baterai. Di manakah aku harus meletakkan power bank? Bener. Udah pinter semua. Aku bawa charger untuk HP-ku. Dan aku sudah bawa power bank untuk perjalanan. Charger mau aku pakai nanti saat sudah sampai di hotel.
Di manakah aku meletakkan chargerku? Pinter. Charger kan gede. Kalau teman-teman nggak tahu ilmu ini, semua barang teman masukkan di tas. Akhirnya tasnya berat. Padahal masih dipakainya nanti pada saat pada saat di Madinah, di Mekah ya. Bismillah. Aku punya buku notes yang isinya catatan doa-doa. Rencananya aku nanti mau mengisi waktuku di pesawat sebelum aku bisa tertidur dengan membaca doa-doa. Karena doa orang yang sedang safar itu makbul. Di manakah aku harus meletakkan buku notesku? Nah, udah pinter semua. Udah layak berangkat umroh semua ini. Di tas, bener. Aku orangnya gampang lapar. Saat di bandara, aku takut sebelum naik pesawat aku kelaparan. Dan di bandara katanya beli roti itu mahal. Kalau aku mau bawa roti atau biskuit biar nanti aku nggak kelaparan, aku letakkan di mana rotiku? Udah pinter-pinter semua. Nah, udah lulus ya. Berarti alhamdulillah live hari ini nyimak ya. Jadi ini rumus. Rumus di mana kita meletakkan barang ditentukan dengan kapan kita mau pakai. Ya. Maaf kalau mikotnya di atas pesawat ditaruh kabin ya. Iya bener. Seru kali kan. Seru ya dikasih kuis ya. Oke, satu lagi nggak boleh ada yang salah ya. Satu lagi nggak boleh ada yang salah. Aku bawa botol. Botolnya mau aku gunakan untuk minum nanti di bandara. Tapi kalau masuk X-ray, botolnya nggak boleh ada airnya, jadi botolnya aku kosongin. Nanti aku isi saat di gate. Di manakah aku harus naruh botolku? Di manakah aku harus naruh tumblerku? Bener semua. Boleh di kabin, boleh di tas. Masya Allah. Udah ya guru-guruannya ya. Teman-teman seneng ya kalau dikasih kuis kayak gini ya. Nah, kenapa? Karena aku butuh tahu nih teman-teman udah paham nggak dengan rumus ini. Insya Allah kalau teman lagi nggak selesai-selesai ya nanti materinya ya. Bede-bedean terus gitu. Oke, tadi ada yang sempat tanya laptop ya. Laptop naruhnya di mana? Laptop naruhnya di kabin. Ya teman-teman ya, di kabin. Kalau di tas itu kalau tasnya kecil berarti boleh bawa ransel yang khusus laptop, atau kalau aku biasanya kalau pakai laptop aku taruh di koperku. Ya, terus kita sebelum bahas ke koper bagasi ya. Kita tadi baru bahas isinya koper kabin dan tas kecil. Kita sekarang bahas tentang X-ray. Nah, apa itu X-ray? X-ray adalah sistem yang harus dilewati semua penumpang pesawat, sistem atau detektor ya. Nah, kita mau bahas ini karena ini jarang banget dibahas oleh travel ya saat sedang manasik. Apa saja yang harus dipersiapkan di X-ray ini? Pertama, sabuk, jaket, sepatu boot, wajib dilepas. Oke. Berapa kali kita melewati X-ray saat di bandara? Dalam satu bandara, kadang kita harus X-ray 2 kali. Pertama, pada saat baru masuk ke arah bandara. Yang kedua, sebelum masuk ke imigrasi. Jadi kita isinya kalau di bandara tuh lepas pasang. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau saya mau memberangkatkan bapak saya umroh. Saat berangkat, celana seperti apa yang harus saya pakaikan ke bapak saya? Celana yang berkolor atau celana yang bersabuk? Yo, jawab.
Kalau aku mau naik hajikan orang tuaku laki-laki, aku pilihkan celananya yang atasnya itu berkolor atau berkaret atau yang bersabuk. Nah, bener. Kalau bisa hindari celana yang bersabuk ya, apalagi untuk orang tua. Kasihan teman-teman, mereka harus lepas sabuk, pasang sabuk. Nah, ada lagi nih. Sabuk, jaket, ada lagi jam tangan. Wajib dilepas. Nah, berarti kalau pas keberangkatan umroh, pakai jam tangan atau enggak enaknya? Enaknya kalau pas keberangkatan umroh, pas lagi ada penerbangan, pakai jam tangan atau enggak? Jawabannya adalah enggak, supaya tidak rawan tertinggal. Tapi kalau teman-teman orang yang sangat teliti, orang yang sudah sering naik turun pesawat, sudah sering traveling, mau pakai jam tangan nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih jarang naik turun pesawat, masih baru pertama kali umroh, sebaiknya tidak memakai jam tangan ketika berangkat umroh. Pakainya nanti aja kalau sudah di Mekah, di Madinah nggak apa-apa. Tapi kalau pas di bandara, sebaiknya nggak bawa. Karena harus dilepas, nanti dipasang lagi, antri, menyebabkan antri lama ya. Jadi kalau bisa, pas sebelum masuk X-ray ini ya teman-teman, kan di sini X-ray-nya ya, aku gambarin ya. Di sini X-ray-nya. X-ray-nya itu tas kita dimasukkan ke alat seperti ini. Nah, gini ya, ini tas kita dimasukkan, kita nanti tasnya akan masuk ke X-ray. Orangnya juga di X-ray juga nih, masuk kayak ke terowongan gitu. Gini ya. Nah, kalau di sini ada orang yang ribet, super ribet banget, dia akhirnya nanti berdiri di sini pakai jam dan lain-lain. Di sini antrian akan mengular, teman-teman. Nah, itu bikin lama ya. Jadi kalau bisa, kalau kita sudah, nah ini kemarin ada teman yang dompetnya ketinggalan di X-ray, Mbak. Kenapa dompetnya sampai ketinggalan? Karena dompetnya dimasukkan ke saku celana. Dan dompet harus di X-ray. Akhirnya dompetnya ketinggalan. Berarti kalau mau umroh, boleh nggak kita di saku-saku celana kita ada barang? Nggak boleh ya. Masuk poin kedua, jangan ada barang apapun di saku, termasuk handphone, paspor, nggak boleh ditaruh di saku ya. Makanya kita pakai tas kecil atau tas paspor untuk meletakkan semua barang-barang kita. Jam tangan, handphone, paspor, dompet, masukkan semua di tas. Mbak, suami saya susah mbak kalau kemana-mana suruh bawa tas, sudah kebiasaan dompetnya ditaruh di celana, ya diedukasi pelan-pelan, dibelikan tas yang bagus biar bapak mau pakai ya. Jadi jangan teman-teman naruh dompet di celana. Celananya juga pilih, sekarang itu celana-celana kain itu juga banyak kok teman-teman yang nggak pakai gesper ya, nggak pakai sabuk, karena kalau pakai sabuk itu sudah alamat tuh sudah ribet. Nah Mbak Evi, kalau pakai jaket gimana? Kalau pakai sabuk magnet buat sakit pinggang, mending ditaruh bagasi aja ya. Kalau butuh dipakai terus ibu, dipakai nggak apa-apa, cuma ya teman-teman kalau memang harus tas ransel di X-ray nggak? Semua barang di X-ray teman-teman, termasuk tubuh kita di X-ray. Semua barang-barang masuk sini, di sini kita masuk, orangnya masuk. Ya, jadi teman-teman kalau pakai jaket seperti SBU kan seragamnya jaket Mbak Evi, gimana? Nah kalau kayak SBU seragamnya jaket, sebelum tas kita masukkan di sini, jaket sudah kita lepasin, sudah kita masukkan tas, jam sudah kita masukkan tas, HP sudah kita masukkan tas, paspor sudah kita masukkan tas, sehingga antrinya tidak terlalu mengular, gitu ya teman-teman. Jaket boleh dipakai, tidak boleh, tapi pas X-ray harus dilepas. Nah, nanti setelah di sini barang-barang kita keluar, ya, baru nanti di sini kita pakai. Di sini biasanya ada tempat duduk gitu ya. Banyak kita boleh pakai di sini dan jangan panik. Makanya aku punya peraturan. Makanya, Kak, kalau bawa tripod sebaiknya simpan di mana kalau haji di bagasi, Kak. Nah, aku ada peraturan teman-teman bahwa maksimal saat kita naik pesawat hanya boleh bawa 3 macam tas. Ya. Perhiasan boleh dipakai nggak Kak? Bikin ribet Kak, dan juga nggak ada tujuannya juga ya.
perhiasan itu. 3 macam tas ini apa? Yang pertama, koper besar. Nanti ini sudah di-check-in kan ya. Sudah di-check-in kan, jadi kita nggak perlu bawa-bawa. Yang kedua, koper kecil. Yang ketiga, tas paspor. Atau tas kecil. Nah, kalau teman-teman membawa barang lebih dari 3 ini, alamat nanti teman-teman ketinggalan. Rawan sekali teman-teman tertinggal barang-barangnya kalau teman-teman membawa lebih dari 3. Bawa 3 ini aja. Koper besar, koper kecil, tas. 1 tas. Udah itu. Jangan lagi ada gantungan-gantungan bantal yang digantung. Berapa kali teman-teman saya melihat bantal yang tertinggal di airport? Sering sekali. Apalagi syal, apalagi lalu kresek, isinya buntelan makanan, bekal, dan lain-lain. Kalau memang mau bawa bekal ya berarti tas paspornya harus bawa yang lebih besar gitu. Berarti anting juga mending gak usah dipakai ya kalau mau umroh. Kalau saranku jangan memakai perhiasan teman-teman, saranku ya. Karena sebetulnya perhiasan teman-teman pernah kepikiran gak kalau kita pakai cincin ya. Cincin kalau dipakai longgar itu kan jatuh. Kalau gak jatuh berarti kan cincinnya rapat. Menurut teman-teman yakin gak kalau air wudhu itu akan masuk di sela-sela cincin? Pernah gak teman-teman mikir sampai segitunya? Tapi kan ini cincin nikah Mbak Evi. Tapi kan wudhu syarat sahnya sholat teman-teman. Ya jadi kalau menurutku perhiasan itu tidak perlu dibawa. Dan tidak ada faedahnya sama sekali membawa perhiasan saat kita safar. Ya malah menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya teman-teman. Baik, itu tadi seputar X-ray. Lalu ada lagi yang ketiga, laptop, tab, wajib dikeluarkan dulu. Nah, misalkan bawa laptop, ditaruh di koper kabin. Saat masuk ke X-ray, itu wajib dikeluarkan. Biasanya mereka akan menyediakan rak-rak gitu teman-teman. Apa baki? Apa sih baki itu? Baki. Baki itu bahasa Jawa ya. Apa ya? Kayak baskom. Kayak baskom gitu teman. Nampan, kayak nampan. Itu laptop kita taruh di nampan itu. Ya, baskom, iya. Kayak baskom, kayak nampan itu laptop harus kita keluarkan di situ ya. Laptop dan tab wajib dikeluarkan. Lalu juga sepatu boot sudah, laptop sudah. Lalu antri dengan tertib. Kalau memang di depan kita ada yang masih ngelepas jaket, ya udah kita tunggu ya. Jangan kita jadi kayak orang-orang yang tidak teredukasi, rebutan masuk. Karena di sini itu semuanya antri dan kita harus berdiri di, ini kan ada lingkaran yang untuk tubuh kita di X-ray itu teman-teman ya. Nah, teman kita akan masuk ke sini, masuk duluan dia. Setelah masuk di sini biasanya masih ada petugas di sini yang bawa kayak detektor. Tubuhnya masih di detektor. Kita tunggu sampai dia selesai dulu di detektor sama petugas ini baru kita masuk gitu. Jangan kita nyelonong ya, antri ya. Sebaiknya jaket diletakkan mana Kak? Jaket dipakai Kak karena bandara dingin ya. Jaket dipakai karena bandara dingin, karena pesawat juga dingin. Jadi jaket dipakai. Oke. Seputar X-ray ada pertanyaan teman-teman seputar X-ray? Obat mah boleh disimpan di tas kecil ya Mbak? Boleh, powerbank 10.000 mAh aman di tas kecil. Uang boleh di saku, bergo enggak? Uang di tas ya teman-teman, uang di tas. Ya, jangan di sakunya bergo, uang di tas. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan seputar koper bagasi ya. Tadi kita belum menyentuh tentang koper bagasi. Oke, kita tidak bahas apa yang ada di isinya secara lengkap karena itu nanti akan ada di kontenku seputar konten packing. Yang kali ini lebih kita soroti adalah kalau kita baru punya niat untuk umroh atau baru daftar atau masih tahun depan gitu Mbak Evi masih mau umroh, apa sih yang bisa kita persiapkan untuk ngisi koper bagasi ini mulai dari sekarang? Kalau cairan 100 ml pas dan harus ada keterangannya 100 ml. Ya, mana tadi koper kabin.
Nih, koper kabin itu harus ada keterangannya kalau 100 mili teman-teman ya. Nih, kalau bawa cairan wajib ada keterangan mili. Ya, jadi walaupun kita cuma bawa kecil tapi nggak ada yang bisa membuktikan kalau itu 100 mili, kemungkinan bisa disita. Laptop di kabin, Kak. Nanti pas di X-ray kita keluarkan dari koper kabin. Keterangan di botol sudah ada atau nulis lagi nggak boleh, yang kita nulis lagi nggak boleh, harus keterangan asli yang di botolnya, Kak. Atau kan itu ada botol-botol kecil yang biasanya kita pakai untuk packing, untuk naruh skincare yang kecil itu, Kak. Biasanya kalau nggak ada milinya itu biasanya aku ngeprint tulisan 100 mili terus aku tempel di situ. Oke. Koper bagasi, apa yang perlu kita siapkan? Ini kita tidak bahas tentang isinya apa aja ya teman-teman hari ini, karena nanti lengkapnya akan kita bahas di konten packing. Ini kita akan bahas sekarang apa yang bisa kita persiapkan. Nah, yang bisa kita persiapkan adalah yang pertama jelas adalah pakaian. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih Mbak standarnya kita punya pakaian yang kita bawa untuk umroh? Kalau bawa sabun saset untuk jemur, mandi, untuk hajian boleh nggak? Boleh Kak, taruhnya di bagasi ya, di koper bagasi. Oke teman-teman, aku mau tanya, berapa sih standarnya pakaian yang teman-teman bawa? Berapa set pakaian yang teman-teman bawa saat umroh? Nah, kalau teman-teman sering ikuti konten packingku, aku selalu merekomendasikan teman-teman untuk bawa 9 set pakaian. Ya, 9 set pakaian. Tapi ini bukan tanpa alasan teman-teman. Sebetulnya 9 set pakaian ini harus kita aplikasikan ke habit kita atau ke kebiasaan kita. Jadi kalau bisa dalam hidup kita itu ya cuma punya 9 ini aja gitu. Jadi saat nanti kita umroh, kita tidak harus membeli pakaian baru. Kita tinggal mindahkan pakaian yang ada di lemari kita itu menuju ke koper. Semudah itu. Ya, 9 set ini teman-teman, per setnya itu isinya tergantung kita mau pakai baju yang seperti apa. Misalkan laki-laki ya, laki-laki mau pakai jubah, berarti isinya jubah, lalu celana sirwal untuk celana daleman ya, jangan pakai jubah tanpa daleman. Lalu celana dalam. Kalau mau pakai kaos dalam juga boleh. Lalu peci. Nah, jadi ibu-ibu kalau mau packingkan pakaian bapak-bapak, kasih ini jubah, sirwal, CD, kaos dalam dan peci dalam satu plastik. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam satu plastik ya. Dimasukkan ke dalam satu plastik. Ditulis di sini hari ke-1 gitu, atau hari ke-1 kan berangkat ya, hari kedua. Karena apa, Bu? Bapak-bapak, sirwal itu celana dalaman. Teman-teman boleh ke etalasenya TikTokku ya, nanti kalau live ini udah selesai, di situ aku sudah sematkan. Sirwal itu celana dalaman. Jadi aku pernah teman-teman ya, jamaahnya SBU itu pakai jubah, tapi nggak pakai sirwal. Itu duduknya seenaknya, jadi auratnya terumbar kemana-mana. Yang sebetulnya kita nggak mau lihat, jadi terlihat. Ya, bahkan sempat ada yang ngefoto dan dijadikan lelucon gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami yang seperti itu. Teman-teman kalau pakai jubah, pakai sirwal ya, pakai celana dalaman. Kenapa ibu-ibu harus packingkan bapak-bapak mulai dari rumah? Karena bapak-bapak itu nggak tahu, Bu, kalau sekarang pakai jubah warna merah, pecinya pakai yang mana, kaosnya yang mana, sirwalnya yang mana, nanti kopernya bapak-bapak jadi berantakan. Ya, jadi mulai sekarang difikirkan ibu-ibu, kalau umrohnya 9 hari, bapak bawakan per hari ini kantongnya yang ini Pak, karena tidak semua orang itu mempunyai rezeki sekamar dengan istrinya. Dengan cara packing yang seperti ini, itu kita memudahkan suami kita walaupun terpisah kamar dengan kita, ya. Lalu kalau ibu-ibu mulai sekarang harus mulai
belajar untuk menyiapkan pakaian untuk umroh. Mulai dari atas ya, berarti dari atas ciput, jilbab, gamis, bra, celana dalaman ya, lalu celana dalam, lalu panty liner, lalu kaos kaki, lalu handsock. Nah ini masukkan ke dalam satu kantong untuk 1 hari. Nah kayak gitu akan mudah. Ini prinsip awalnya gini ya. Prinsip awalnya seperti ini. Walaupun sekamar, lebih enak di packing kayak gini teman-teman. Karena kita udah capek ya, kalau umroh capek biar bapak-bapak sudah jelas pakai baju apa gitu. Nggak harus nanya, Bu hari ini pakai baju apa? Kita mikirnya di Indonesia aja. Nah sekarang PR-nya adalah, yang menjadi PR adalah ketika pakaian yang kita kenakan sehari-hari itu pakaian yang tidak layak untuk umroh. Iya nggak sih? Ya nggak sih teman-teman, siapa orang yang pengeluaran untuk mengisi koper bagasi ini paling besar? Adalah orang-orang yang setiap harinya itu pakaiannya tidak layak sholat. Tidak seperti orang yang mau umroh. Maka mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi untuk membeli pakaian-pakaian karena tidak layak, tidak terbiasa menggunakan pakaian yang seperti ini. Iya nggak teman-teman? Bener nggak? Misalkan nih, bapak-bapak kerjanya tiap hari pakai celana jeans sama kaos oversize. Gitu terus tiap hari. Kalau mau umroh, kewalahan nggak si bapak ini? Fulan kerjanya jadi fotografer. Tiap hari, katanya Kak Kirana, itu aku gitu. Nggak apa-apa Kak, tiap orang berproses ya. Kak Fulan kerjanya jadi fotografer tiap hari ya. Nah, tiap hari pakaiannya celana jeans sama kaos oversize. Terus tiba-tiba jebret, Allah kasih rezeki mau berangkat umroh. Kewalahan nggak? Itu saya. Ternyata banyak ya. Nah, hati-hati teman-teman. Serba beli baju gamis, iya. Orang-orang yang seperti ini pengeluarannya akan sangat besar sekali nanti menuju pemberangkatan umroh. Pengeluarannya akan sangat besar. Makanya di sini aku ngajarin teman-teman supaya melakukan persiapan lebih dini. Alat vakum baju penting nggak? Menurutku nggak penting teman-teman. Ya, kecuali teman-teman berkunjung ke negara bersalju yang pakai jaket-jaket yang dari fur, yang dari tebel-tebel, itu penting. Desember berangkat, ambil 16 hari pengeluaran banyak untuk beli gamis dan legging. Nah, tuh kan. Mbak, jilbab baru syar'i ya Mbak Evi? Aku biasa pakai segi 4 size normal. Nah, pertanyaannya segi 4-nya menutup dada atau enggak, Kak? Kalau sudah bisa menutup dada, enggak perlu pakai pakai jilbab syar'i, karena seharusnya semua jilbab itu syar'i sih ya. Oke, sekarang nih ada lagi nih. Ini ada Ibu Fulana. Setiap hari kerjanya di SCBD. Penampilannya pakai celana kantor dan tunik. Jilbabnya segi 4. Tiba-tiba Allah berikan rezeki berangkat umroh. Bingung gak ini teman-teman nyiapin bajunya kira-kira? Bingung gak? Bingung teman-teman. Karena tidak terbiasa mengamalkan berpakaian seperti ini di kehidupan sehari-hari. Kalau harapanku sih teman-teman, harapanku kan tadi kembali lagi ke rumus. Di sini aku ngajari teman-teman gimana cara kita berangkat umroh bermodal dengan niat. Walaupun belum punya uang, uang ini masih belum ngumpul. Ini nggak tahu lah kapan ngumpulnya, tapi bolehlah mulai sekarang. Kalau punya uang 200.000, teman-teman bisa lihat di etalaseku. Di situ sudah aku sematkan beberapa gamis yang aku rekomendasikan cocok untuk teman-teman gunakan umroh. Karena tidak semua gamis itu pantas ya digunakan umroh. Daripada teman-teman salah beli. Ada beberapa barang yang sudah aku cek dan menurutku itu layak untuk digunakan untuk umroh. Harganya aku tidak pilih yang terlalu mahal. Harganya mulai 200.000. Aku tidak sematkan di keranjang kuning di sini karena nggak ada sampelnya ya teman-teman ya. Jadi kalau udah punya uang 200.000 bisa nanti cek etalasenya akun TikTokku ini, semua bisa umroh, beli satu. Ini beli satu.
lalu pakai. Jadi mulai belajar untuk memakai. Tahu nggak teman-teman bahwa 200.000 yang kita keluarkan ini tadi, ini bernilai ibadah. Karena kita tidak hanya asal-asalan check out, tapi kita sudah punya niat. Karena teman-teman tadi ikut live-nya SBU udah tahu kalau diajak Mbak Evi mulai menabung baju-baju yang layak sholat, teman-teman punya niat. Nah, setiap tindakan kita akan bernilai ibadah tergantung dari niatnya. Di sini niatnya ya Allah nabung baju untuk berangkat umroh dan haji gitu. Tapi aku tidak mau kalau baju ini tadi berakhir di lemari. Karena semua barang yang kita punya akan dihisap. Jadi ayo ditantang diri kita cuma punya 9 baju. Sesuai dengan prinsipku ya teman-teman ya. Coba tantang kita cuma punya 9 baju. Yang sudah satu set kayak tadi teman-teman ya. Jadi kalau di lemari itu di hanger gitu ada baju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baju 1 dipakai kotor, taruh sini. Baju kedua dipakai kotor, taruh sini. Baju 3 kotor, taruh sini. Terus kita nyuci kan. 3 hari sekali nyuci. Ini kan di hanger. Hangernya kita taruh di sini. Ini tadi baju ke-1, baju kedua, baju ketiga. Akhirnya hari ke-4 kita pakai baju 4, 5, 6 gitu terus. Baju kita muter terus. Akhirnya gak ada baju yang sampai 40 hari di lemari. Aku mau liveku ini teman-teman tidak hanya ditonton. Ya, nggak mau Mbak Evi kalau cuma live cuma ditonton. Aku mau live ini merubah kita. Niat kita umroh teman-teman. Tapi ketika kita mulai mempersiapkan niat dan mulai belajar, Allah bukan hanya kasih kita hadiah umroh, tapi Allah merubah hidup kita menjadi lebih mindful, menjadi lebih berkah, menjadi lebih indah, menjadi lebih tertata lagi dengan cara kita mulai decluttering, mulai dikeluarkanlah baju-baju yang gak berguna di lemari kita. Karena terlalu banyak baju yang kita simpan, itu juga menyebabkan penyakit ini juga teman-teman. Ya hati-hati ya, terlalu banyak barang-barang yang kita simpan. Jadi kalau sekarang banyak orang ke psikiater, mungkin karena bajunya kebanyakan. Ya, mungkin karena bajunya kebanyakan. Jadi setuju gak? Mulai hari ini kita mulai menata lagi baju-baju kita. Bersyukurlah teman-teman, bersyukurlah ibu-ibu, mbak-mbak yang tidak bekerja. Jadi tidak ada aturan seragam. Kita harus bersyukur ya. Bagi ibu-ibu pekerja yang masih berseragam dan dituntut untuk menggunakan seragam, juga harus bersyukur karena alhamdulillah Allah berikan rezeki ya. Intinya kita berubah itu step satu langkah demi satu langkah, demi satu langkah, demi satu langkah. Tapi pastikan kalau capek kita berhenti, tapi kita jangan mengulangi lagi ke masa jahiliyah kita gitu teman-teman. Kita buktikan, kita tunjukkan ke Allah, ya Allah memang saya masih belum punya uang ya Allah. Tapi saya mau niat saya ini, saya lanjutkan dengan sebuah aksi. Bukan cuma niat, tapi sudah hamba buktikan dengan sebuah aksi, yaitu mulai merubah penampilan gitu. Aku suka numpuk baju berharap BB bisa turun, Mbak. Nanti gini aja, kalau BB-nya sudah turun, kita beli baju baru, gitu aja Kak. Karena teman-teman, ini loh teman-teman yang serem di dalam hidup kita itu ini loh, hisap. Hisap itu sangat serem. Ya, jadi kalau bisa mulai sekarang kita mulai menata pakaian-pakaian kita, jangan terlalu banyak. Di hanger aja kalau punya hanger ya udah kita biar tahu, biar mana pakaian yang baru kita cuci kita taruh di depan lagi. Kita pakainya mulai dari yang belakang. Tadi 1, 2, 3 udah dipakai, balik lagi ke depan. Terus 4, 5, 6 udah dipakai, habis dicuci balik lagi ke sini. Jadi kita pastikan semua pakaian itu di rolling. Kalau teman-teman tahu, andaikan kamera ini bisa aku bawa ke lemari yang ada di kamarku, maka teman-teman akan kaget. Teman-teman yang sering, kalau dulu aku masih sering bikin konten ya, pasti teman-teman lihat bahwa bajuku itu-itu aja. Dan ternyata teman-teman hikmahnya ini ya, hikmah punya
baju sedikit. Ternyata hidupku lebih happy, teman-teman. Lebih happy karena dengan memutuskan punya baju sedikit itu, di sini bukan hanya maknanya bukan cuma punya baju sedikit, teman-teman. Tapi di dalam punya baju yang sedikit ada ego yang sudah aku kalahkan. Dan ternyata keberhasilanku mengalahkan ego itu membuatku happy. Ya. Lalu mempunyai baju sedikit itu membuktikan bahwa kita sudah tidak membutuhkan validasi. Dan ternyata kalau kita sudah melewati fase ini, teman-teman, kita akan punya hidup yang tenang. Tenang, teman-teman, kita nggak akan peduli entah sekarang musimnya baju kayak apa, trennya baju kayak apa. Kita akan tenang aja hidup kita gitu. Kalau boleh tahu baju Mbak Evi ada berapa? Kayaknya nggak lebih, gamisku itu kayaknya teman-teman yang aku pakai setiap hari udah aku gantung itu nggak lebih dari 10. Ya, lebih banyak yang aku kasihkan. Ada beberapa gamis itu adalah gamis-gamis yang dulu teman-temannya, yang dulu itu adalah gamis-gamis sampel dari brand gitu ya. Tapi kalau baju yang aku gunakan sehari-hari itu ya cuma itu-itu aja gitu. Dan kebanyakan itu pun nggak beli. Dan ternyata teman-teman setelah kita mempraktekkan kayak gini, hidup kita nggak bingung. Tahu nggak? Kadang kita bingung mau pakai baju apa, gamisnya apa. Tapi kalau cuma sedikit, gitu ya udah. Terus tidak menjadikan kita konsumtif, itu yang utama ya. Jadi kalau bisa, kalau kita sudah menyiapkan pakaian ini dari jauh-jauh hari, kita tahu berapa baju yang harus kita siapkan. Punya 200.000 nabung dulu, punya 400.000 nabung dulu. Mbak Evi, apakah bajunya harus yang anti UV atau baju yang bagus atau yang mazen atau yang apa? Nggak harus, teman-teman ya, nggak harus. Teman-teman jangan terlalu takut juga sama cahaya matahari. Kemarin udah aku jelasin ya. Gitu. Mbak Evi kalau di rumah pakai gamis atau daster. Kalau di rumah ya pakai, karena di rumahku ini ada karyawan, lalu juga ada orang yang kerja, teman-teman. Jadi aku harus pakai gamis gitu. Paling baru bisa pakai pakaian tidur itu kalau semua karyawannya sudah pulang. Gitu teman-teman ya, itu seputar bagaimana kita prepare. Untuk bapak-bapak juga seperti ini ya, sama juga ya untuk bapak-bapak. Jadi dipahami dulu yang nanti akan pertanyaannya, kalau ke acara pernikahan Mbak Evi pakai baju sehari-hari atau gamis pesta? Baju sehari-hari, teman-teman. Gamisku ya udah gamis hitam kayak gini. Kalau enaknya kalau pakai gamis hitam, walaupun ke pesta ya tetap pantas-pantas aja gitu. Assalamualaikum Mbak Evi, apa baju untuk umroh harus hitam? Oke. Untuk baju umroh itu tidak harus hitam, tapi ada syaratnya ya. Kalau bisa berwarna gelap. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa berwarna gelap, polos. Kalau nggak bisa polos, ada motifnya, tidak mencolok. Lalu tidak tabrak warna. Tabrak warna yang terlalu gonjreng itu ya teman-teman ya. Nah intinya kita berpakaian itu supaya tidak menarik perhatian. Kalau wanita ya, wanita itu berpakaiannya pertama untuk menutup aurat. Lalu supaya tidak menarik perhatian. Jadi kalau pakaian kita ada munte-muntenya, ada Swarovski-nya, ada berliannya, kira-kira boleh nggak dipakai? Mbak Evi kalau jogging pakai baju apa? Sama ya, abaya ini juga teman-teman. Makanya enak kan hidupku. Mau segala macam kegiatan, segala macam suasana ya aku ya pakai gamis hitam. Ada sih gamisku yang gak hitam, ada yang warna coklat gitu, tapi masih warna-warna earth tone. Tapi aku sadar diri teman-teman, karena aku berpakaiannya seperti ini, aku tidak ikut event jogging yang orangnya pada pakai pakaian olahraga, nanti ya aku diketawain gitu. Jadi ya harus sadar diri gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalkan teman-teman udah tahu pakai gamis gitu ya, pakai abaya, tapi teman-teman datang ke eventnya running gitu, terus teman-teman diketawainnya, nggak boleh sakit hati ya, kitanya yang nggak sadar diri, sadar posisi gitu.
Gamis warna merah, ungu gimana Mbak? Kalau menurutku dihindari ya teman-teman ya, karena kan itu terlalu menarik perhatian ya. Karena di mana di Saudi itu hampir semua wanitanya itu menggunakan pakaian berwarna gelap. Kak, untuk bahan crinkle biasanya agak nerawang, tapi pakai daleman bisa ya? Bisa. Mbak Evi, baju gamis saya bercorak, warna hitam hanya ada 2. Bercoraknya nanti dilihat teman-teman, bercoraknya itu mencolok atau enggak. Kalau bercorak tapi tidak mencolok masih oke. Tapi kalau bercorak dan mencolok, kalau bisa enggak dipakai. Aku doakan ada rezeki bisa beli yang polos, warna-warna earth tone itu loh teman-teman. Itu kan tidak mencolok, karena nanti hubungannya ini dengan mengganggu kehusyukan orang sholat juga teman-teman. Mbak Evi, apa harus pakai baju putih dan hitam kalau umroh? Tidak harus teman-teman. Mbak Evi, apa benar pas masuk Raudhah harus pakai baju yang baru? Enggak. Kata siapa teman-teman? Nabi dan para sahabat dulu bajunya itu-itu aja, mereka bebas masuk Raudhah. Kita nggak ada peraturannya seperti itu ya teman-teman. Apakah umroh pertama harus pakai gamis putih? Tidak juga. Oke, jadi hari ini teman-teman, hari ini kita belajar tentang persiapan. Jadi mulai sekarang itu dipersiapkan, punya uang dikit mulai nabung baju, punya uang sedikit mulai nabung baju. Tapi syaratnya ini tadi ya teman-teman, harus dipakai. Ya, karena kalau tidak dipakai kita nanti kena hisap ya. Jadi teman-teman jangan nunggu kita punya uang dulu buat daftar umroh baru teman-teman nabung pakaian. Yang betul adalah mulai sekarang bisa nabung pakaian. Dengan kata lain berarti kita juga ikut memperbaiki cara berpakaian kita ya. Oke, ada satu lagi tentang adab berpakaian yang mau aku sampaikan. Bentar. Mana ya? Bentar ya teman-teman. Oh ini. Oke. Ini adalah jenis-jenis pakaian yang dilarang ya. Jadi ini bisa teman-teman jadikan patokan kalau teman-teman mau beli pakaian. Yang pertama adalah syuhroh. Jadi pakaian yang saat kita pakai itu bisa menarik perhatian orang lain. Itu tergolong ke pakaian syuhroh ya. Pakaian yang dengan kita memakainya itu bisa menarik perhatian orang lain. Jadi kalau kita pakai baju nih, terus ada ibu-ibu yang komentar, Mbak Evi ya Allah bagus banget Mbak Evi, bajunya ini beli di mana? Gitu. 1 orang, terus 2 orang pas kita pakai langsung noleh, set gitu. Pas kita pakai mereka langsung lihat, set. Itu berarti sudah termasuk pakaian yang menarik perhatian orang lain ini teman-teman. Dan juga pakaiannya bisa menyebabkan pamer. Ini tidak diperbolehkan ya untuk dipakai karena Allah akan memberikan pakaian kehinaan nanti saat kita di akhirat. Jadi usahakan kalau pakai pakaian itu pakainya biasa-biasa aja teman-teman, yang tidak terlalu menarik. Makanya kan sekarang saat umroh itu di Masjidil Haram sudah ada aturan-aturan ya, pakaiannya tidak boleh mencolok dan tidak boleh ada tulisan-tulisan yang terlalu mencolok gitu. Itu karena memang dalam Islam juga kita nggak boleh menggunakan pakaian yang menarik perhatian orang lain. Kemarin tuh aku dikirimi Mbak Lara konten, ada orang umroh itu pakai baju heboh gitu ya. Karena namaku Evi sama Mbak Lara bajunya diedit gitu ya, tulisannya bajunya diedit di ChatGPT, tulisannya Haji Evi, Haji Evi, Haji Evi, Haji Evi gitu. Terus katanya Mbak Lara, Mbak ini lo mau nggak pakai baju ini gitu. Lo yang kayak ya Allah, ini kan itu termasuk pakaian yang menarik perhatian orang lain ya teman-teman, jadi nggak boleh digunakan. Apalagi dikasih tulisan haji gitu ya, itu kan sudah termasuk pamer, berarti nggak boleh dikenakan. Lalu yang kedua adalah tasabuh, yaitu pakaian yang menyerupai rohban atau pakaian atribut agama lain atau simbol-simbol agama lain ya. Itu nggak boleh teman-teman, itu haram hukumnya untuk digunakan. Jadi teman-teman yang masih bekerja ya, kalau misalkan lagi ada perayaan agama lain, teman-teman diminta untuk menggunakan pakaian yang seperti itu. Nah itu di Islam itu termasuk yang dilarang. Jadi jangan sampai kita beli gamis lalu ada simbol agama lain, itu nggak boleh. Lalu pakaian yang tertukar.
Pakaian yang tertukar artinya pakaiannya laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Itu yang dilarang ya teman-teman. Ini kaidahnya. Selebihnya itu boleh menggunakan pakaian seperti apapun, boleh. Yang penting tidak melanggar kaidah-kaidah itu tadi. Baik teman-teman. Untuk live hari ini sebatas ini ya teman-teman. Insya Allah untuk materi packing, materi harus bawa apa Mbak Evi, kan itu yang sering teman-teman tanyakan. Itu akan kita bahas di live packing umroh. Insya Allah dalam waktu dekat ya, ini akan aku buatkan konten packing. Nah sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan yang ada pertanyaan seputar materi yang kita bahas hari ini atau ada pertanyaan lain, boleh teman-teman tuliskan di kolom komen. Malam live nggak Kak Evi? Enggak teman-teman, karena aku itu menghindari ya kegiatan sebetulnya di setelah Isya. Pengennya kalau habis Isya itu langsung istirahat, kecuali ada kajian ya gitu. Kok udahan Mbak? Aku November berangkat. Bentar, ini pertanyaannya terlalu barbar ini. Aku nggak bisa baca satu-satu, bentar ya teman-teman. Aku scroll dulu. Jadi teman-teman, ini sudah mau selesai. Tapi teman-teman yang ketinggalan liveku yang kemarin-kemarin atau yang hari ini, teman-teman bisa ke ini ya, aku tulis ya. Karena kalau disebutkan sama TikTok dimarahin. Nah, ini nama YT-nya ya. Ini rekamannya semuanya ada di sini. Nah, di sini ya. Oke. Mbak, kalau 12 hari bawa baju berapa? Oke, kalau 12 hari kayak gini ya teman-teman ya, 12 hari. Kayaknya aku kemarin udah. Bentar ya. Aku gambarin lagi deh. Jadi gini, ini kan teman-teman aku minta bahwa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bawa baju 9 set kan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah karena bajunya cuma 9, ada pertanyaan, hari ke 10, 11, 12 itu pakai baju apa Mbak Evi? Nah jadi kalau di sistem packingnya SBU, ketika teman-teman selesai menggunakan baju yang hari ke-1, ke-2, ke-3, kalau sudah selesai masukkan lagi ke kantongnya, berarti ini dalam kondisi kotor. Nah ini teman-teman laundry. Sehingga baju ini nanti akan jadi baju hari 10, 11, 12 gitu. Paham enggak teman-teman? Jadi bukannya kalau 12 hari harus bawa 12 baju, enggak. 16 hari harus bawa 16 baju, enggak. Yang penting teman-teman pinter-pinter ngatur pakaiannya supaya di laundry. Kalau 16 hari Mbak Evi gimana? Berarti kalau 16 hari pakaian hari kita kan ada kekurangan. Kalau 16 hari berarti kita kurangnya 4 baju lagi. 13, 14, 15, 16 ya. Ini berarti butuhnya untuk hari ke-13, 14, 15, 16. Berarti kita harus laundrykan pakaian kita yang hari ke-4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ini kita laundry. Mbak Evi, laundry kan mahal Mbak Evi di sana. Lebih mahal lagi waktu kita teman-teman. Waktu kita tidak terbeli di sana ya. Jadi jangan menahan-nahan uang. Insya Allah kalau mulai sekarang dipersiapkan. Nah makanya persiapannya harus mulai sekarang. Mulai nabung uang sehari 2.000 untuk tabungan laundry nanti saat di sana. Jadi biar tidak terasa bahwa laundry itu mahal. Karena aku tidak menyarankan teman-teman beli pakaian di sana untuk dipakai. Kalau beli untuk dibawa pulang nggak apa-apa. Kalau untuk dipakai kan kita habis waktunya untuk belanja, habis waktunya untuk ngelondre. Karena kita nggak mungkin pakai baju baru tanpa kita cuci. Kita pakai untuk ibadah. Kita tidak tahu kesucian baju itu gimana. Gitu ya. Mahal sekilonya berapa? Sekilonya itu sekitar
15 real, teman-teman, 15 real. Kalau sedikit, kalau kita laundrynya banyak, kayak di SBU kita kumpulin gitu 10 real. 10 real itu berarti sekarang 43.000 sekilo. Satu plastik untuk sehari itu biasanya 1 kilo, teman-teman. Laundry takut nggak keburu, lupa kalau pindah kota, Mbak. Nah, makanya teman-teman harus pinter-pinter ngatur. Misalkan ya umroh 12 hari. Kalau 12 hari itu di Madinahnya rata-rata 5 hari, teman-teman. Itu aman teman-teman ngelondrekan di hari ketiga. Karena baru pindah ke Mekah di hari kelima. Hari keempat itu laundrynya sudah jadi. Karena kalau di Madinah, di Mekah itu nggak ada laundry yang lama, teman-teman. Hari itu juga jadi atau besoknya jadi. Nah, kecuali naik haji ya teman-teman. Kenapa kalau umroh aku sarankan untuk laundry? Karena kalau umroh tidak ada tempat untuk menjemur. Tapi kalau laundry, teman-teman tidak perlu mengotori kamar dan juga buang-buang tenaga. Tapi kalau haji itu ada tempat untuk mencuci, ada tempat untuk melaundry, sehingga aman teman-teman, bisa cuci, bisa laundry. Gitu ya buat teman-teman yang naik haji. Kalau bawa sekalian 12 baju, apakah nggak apa-apa Mbak Evi? Nggak apa-apa, tapi teman-teman kopernya kalau bawa 9, itu aku hitung kopernya 15 kilo teman-teman. Kalau kita punya jatah 23 kilo, masih ada sisa 8 kilo kalau kita mau bawa zam-zam ataupun oleh-oleh. Kalau teman-teman bawa 12, pastinya kan akan nambah berat bagasi. Kemungkinan sekitar 19 kilo ya. Kalau bawa baju 12, nah di sini nanti kalau jatahnya 23 kilo, kan berarti sisanya cuma 4 kilo teman-teman. Mungkin teman-teman mau bawa kurma, mau beli ajwa gitu. Lebih baik tukar SAR di sini atau di sana aja Mbak, sudah bisa tarik tunai di ATM. Oke, ada beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangkan seputar SAR atau uang real ya. Adalah penggunaannya. Mau dipakai apa? Ini harus dipikir. Mau dipakai kapan? Ini harus dipikir. Nah, misalkan pertanyaannya ini rumusnya ya, rumus tukar real. Semuanya harus kita rumusin nih pokoknya biar kayak Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau kita mau pakai uang real untuk kita beli makanan di rest area. Nah, gini-gini pertanyaannya, kita kuis lagi. Umroh, destinasinya dari Indonesia, kita ke Madinah dulu. Nah, dari Jeddah, dari Indonesia kita landingnya di Bandara Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah ini kan naik bis teman-teman. Lalu di sini mampir dulu di rest area. Nah, di rest area ada orang jual bakso, ada orang jual pop mie, ada orang jual kebab. Kepingin lah kita jajan di sini. Jajannya bakso, pop mie, kebab hanya bisa dibayar pakai cash. Kira-kira orang yang bisa beli jajan di rest area ini orang yang udah tukar uangnya dari di Indonesia atau orang yang mau merencanakan tukar uangnya nanti aja di ATM? Ayo. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Di Indo. Nah, jadi tergantung. Semuanya itu tergantung teman-teman mau pakainya kapan. Sehingga kalau mau pakainya, selama kita belum nemu ATM, ya kita harus tukar di Indonesia. Ya, lalu lagi, ada kasus lagi. Aku kepingin sedekah. Nah, kepingin sedekahnya itu sudah aku tentukan satu orang, aku bagi 5 real, 5 real. Nah, kalau aku mau sedekah seperti ini, berarti aku harus tukarnya di mana? Di mana teman-teman? Kalau aku mau sedekah 5 real, 5 real, 5 real. Di Indo. Karena kalau di ATM, di sana yang keluar uang 50 real, 100 real, 500 real, seperti itu. Jadi kita nanti kesusahan untuk sedekah. Hati-hati teman-teman, ATM ini juga bisa menjadi setan penghalang sedekah. Pernah nggak ada yang ngejelasin gini? Pasti belum pernah. ATM ini bisa menjadi setan penghalang sedekah. Di Indonesia sudah direncanakan mau bagi-bagi uang ke orang yang bersih-bersih, ke orang-orang yang dari India, dari Bangladesh yang kesusahan.
Kaya nih orang kaya sebetulnya, tapi dia nggak tukar uang di Indonesia, nggak punya pecahan-pecahan kecil. Akhirnya dia memutuskan nanti aja deh aku mau ambil di ATM. Sampailah dia di Madinah, ambil ATM yang keluar 500 real, 100 real. Udah dibuat beli di Bin Daud, dibuat beli jajan, camilan, tetep aja uangnya masih besar, pecahan 20 real. Akhirnya orang ini tadi jadi sedekah atau tidak teman-teman? Jadi sedekah atau enggak? Ayo, kalau menurut teman-teman karena ambil di ATM pecahannya jadi gede, akhirnya dia jadi sedekah nggak? Nggak jadi, karena ya itu, kadang ATM ini jadi setan yang terselubung teman-teman. Makanya menurutku nggak masalah. Kayak kalau dulu sih aku masih mikir ya antara kursnya lebih murah di sana, kursnya lebih mahal di Indonesia. Kalau dulu aku masih mikir kayak gitu teman-teman. Tapi kalau sekarang aku lebih prefer untuk semuanya aku siapkan di Indonesia. Jadi aku sudah ke bank ini ya. Nih. Lalu di sini itu kita dapat pecahan teman-teman. Kita tata di amplop ini untuk amplop sedekah gitu. Nah, tapi Mbak Evi ambil di ATM nggak? Ambil. Di ATM kan bisa kita pakai kalau kita mau beli kurma. Kita nggak perlu uang receh. Tapi uang receh itu sangat kita butuhkan ketika kita mau bersedekah gitu ya. Tukarnya di sini teman-teman. Di sini ya. Itu ada paketan 1.500.000 kalau nggak salah. Berarti mending tuker di sini ya Kak, meski lebih mahal. Iya. Tapi kalau fungsinya untuk sedekah ini teman-teman, itu rasanya kayak mahal, murah itu udah nggak bisa dikurskan ya teman-teman, karena kursnya kan kurs surga. Ya. Kalau untuk sedekah itu kursnya kita udah pakai kursnya surga. Jadi kursnya surga tuh mau berapapun akan ditukar ya kan? Iya nggak? Baru denger kan kurs surga. Karena untuk sedekah hati-hati juga, kita di ATM atau di money changer di sana kita kesusahan cari uang kecil-kecil ya. Jadi kalau memang niatnya untuk sedekah, mau bagi-bagi uang di sana, kalau bisa tukar di sini saja ya. Udah jangan mikir masalah di mana yang mahal yang murah, kecuali kita di sana mau kulakan, mau bisnis atau mau just tip gitu ya, kita mikir ini. Kalau kita uangnya kita pakai untuk jajan, kita pakai untuk ini, jadi nggak usah lah ya. Pak Evi kalau mau sedekah dengan uang rupiah 20 ribuan boleh nggak? Boleh, boleh-boleh aja. Yang penting kita prepare dari rumah. Yang salah itu dari Indonesia nggak bawa uang rupiah, di sana narik ATM itu yang keluar uangnya besar-besar semua, nggak jadi sedekah lagi. Nah itu yang salah, gitu ya teman-teman. Mbak berarti gembol uang ya? Iya, gembol uang. Kembali lagi ke zaman dulu teman-teman, pakai cash, semuanya pakai cash karena yang selamat. Kalau kita perjalanan tuh ya paling enak itu ya kita bawa cash sesuai dengan negara yang kita tuju. Tapi ya jangan terlalu berlebihan ya teman-teman ya. Beda jauh ya kursnya di Indo dan Madinah, nggak terlalu juga. Kalau di bank ini ya nggak terlalu juga. Baik teman-teman, aku rasa tanya jawabnya kita tutup sekarang ya, karena di Kota Batu Malang beberapa menit lagi sudah masuk waktu maghrib. Aku berharap teman-teman semua kembali ke niat kita di awal untuk mengedukasi ini, yaitu adalah jangan menunggu uang terkumpul untuk mulai melakukan persiapan umroh ya. Karena nanti kita akan kewalahan, kita akan kelabakan. Tugas teman-teman adalah ketika sekarang sudah ada niatnya, langsung teman-teman sekarang belajar ilmunya seperti apa, mulai menjaga kesehatan, mulai membuat paspor, mulai tadi mempersiapkan koper dan isinya seperti yang kita bahas hari ini, sehingga Allah melihat bahwa kita tidak cuma punya niat yang ada di mulut saja, tapi kita buktikan dengan aksi-aksi yang terlihat, yang kita buktikan, yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk menyegerakan Allah memanggil kita berangkat ke Baitullah gitu. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat, yang baik-baik bisa diambil, yang jelek-jelek ditinggalkan. Teman-teman yang ketinggalan live hari ini dan hari-hari sebelumnya tentang materi yang sudah kita bahas kemarin, ilmu kesehatan administratif dan juga koper, insya Allah rekamannya akan kita tayangkan di YT-nya Semua Bisa Umroh official. Jadi teman-teman bisa simak lagi ya di YT. Di sini, bentar. Mana tadi?
di YT-nya semua bisa umroh ofisial ya teman-teman ya. Semoga ikhtiarnya teman-teman Allah mudahkan untuk bisa menyegerakan teman-teman semua segera berangkat ke Tanah Suci. Di sini ya teman-teman ya, di YT-nya semua bisa umroh ofisial. Dan juga yang mau tanya-tanya tadi mohon maaf tidak saya jawab tentang paketnya SBU yang tersedia tinggal umroh Ramadan. Durasinya 9 hari. Yang mau tanya-tanya langsung ke sini. Ya, silakan di SS, nanti silakan ditonton ulang ya. Terima kasih teman-teman, aku izin pamit dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga istighfar, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku pamit dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga Allah segera akan berangkat menuju Baitullah, bukan hanya sampai di Baitullah tapi sampai mendapatkan umroh yang mabrur dan Allah balas dengan surga yang kekal. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.